Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat ya walaupun puasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya diperiksa dulu sekelilingnya apakah ada sampah. Ya, duduknya yang belum rapi tolong dirapikan dulu ya. Dan yang ada sampah, buang sampah ke tong sampah, dan yang tidak ada duduk di tempatnya rapi-rapi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap Ananda semua untuk mulai pembelajaran? Nah, sebelumnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kelas untuk berdoa. Rafa, dipersilahkan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai ya, ada anak-anak ibu yang belum datang? Lengkap semuanya ya? Baiklah, masih ingat nggak Ananda semua apa pembelajaran kita sebelumnya? Najis. Apa? Najis. Ingat anak-anak ibu sekarang kita belajar apa? Pasti lupa ya. Sekarang kita belajar SKI ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mata pembelajaran dengan judul Dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah dinasti Umayyah runtuh. Nah, dinasti Umayyah itu runtuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketidakcakapan pemimpinnya atau pemimpinnya yang lemah. Nah, yang kedua yaitu disebabkan oleh para pemimpin yang hidupnya sudah mulai berfoya-foya karena dia sudah pindah ibu kotanya dari Kufah ke Damaskus. Nah, lalu dia melihat kehidupan Damaskus itu sudah sangat glamor, maka pemimpinnya juga ikut berlomba-lomba untuk hidup glamor sehingga pemimpinnya itu cenderung untuk berfoya-foya. Nah, berikutnya yaitu di antara penyebab keruntuhan Umayyah yaitu para ulama sudah kecewa kepada pemimpin karena pemimpin memandang bahwasanya kehidupan politik itu tidak ada sangkut pautnya dengan ulama. Nah, pemimpinnya itu tidak mau melibatkan lagi ulamanya ke dalam kehidupan politik sehingga ulamanya itu kecewa terhadap pemimpin tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kekuatan yang baru muncul. Nah, kekuatan yang baru muncul itu adalah kekuatan dari dinasti Abbasiyah ini. Nah, dinasti Abbasiyah ini sebelum dia meruntuhkan dinasti Umayyah itu, dia mengadakan propaganda. Tahu nggak anak-anak ibu apa itu propaganda? Propaganda itu sejenis perlawanan. Dia menghasut orang-orang agar nantinya orang-orang itu memihak kepadanya sehingga tidak lagi memihak kepada dinasti Umayyah itu. Nah, di antara pemimpinnya yang pertama yaitu Imam Muhammad bin Ali yang melakukan propaganda. Nah, dia melantik 12 orang propaganda lainnya di tiap-tiap daerah, yaitu contohnya saja seperti daerah Khurasan, Irak, Kufah, dan Madinah. Nah, nanti orang-orang di daerah itu melakukan propaganda penghasutan bahwasanya seharusnya pemimpin setelah Nabi Muhammad itu harusnya orang-orang yang berasal dari keturunan Nabi, yaitu golongan Abbasiyah ini, karena golongan Abbasiyah inilah yang paling dekat dengan keturunan Nabi tersebut. Nah, sehingga mereka melakukan propaganda bahwasanya mereka memandang Umayyah itu tidak cocok untuk melanjutkan kepemimpinan dari Nabi Muhammad tersebut. Nah, sampai situ paham anak-anak ibu? Paham ya?
Jadi dinasti Abbasiyah ini dia tidak setuju dengan kepemimpinan Umayyah. Dia merasa bahwasanya dia yang lebih dekat keturunannya dengan Rasulullah, sehingga dia harusnya lebih memimpin umat Islam berikutnya ya. Nah, berikutnya setelah Imam Muhammad tadi wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Nah, sehingga anak Imam Muhammad tadi itu melanjutkan kepemimpinan ayahnya hingga dia meninggal juga. Setelah ia meninggal, dilanjutkan lagi oleh saudaranya. Saudaranya itulah yang bernama Abdul Abbas As-Saffah. Nah, Abdul Abbas As-Saffah ini tetap memakai Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang, sehingga dia dapat meruntuhkan dinasti Umayyah tersebut. Nah, untuk melanjutkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, coba Anda semua perhatikan kepada video di depan ini. Nantinya Ibu akan menyuruh Ananda, menugaskan Ananda untuk meringkas dari pembelajaran tentang khalifah-khalifah yang menjabat di dinasti Abbasiyah ini. Coba perhatikan ke video di depannya. Nampak nggak layarnya? Jelas ya? Dan masa kemasan Islam. Kekhilafan Islam Abbasiyah merupakan salah satu kekhilafan terbesar umat Islam. Kekhilafan ini berpusat di Baghdad selama 524 tahun. Ia menjadi penguasa dunia dan berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 258 Masehi. Ia runtuh disebabkan karena munculnya garis perpecahan antara penduduk Arab dan penduduk non-Arab, antara Muslim Arab dan Muslim baru, antara Muslim dan kaum Jinni, sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan dirinya dari kekhilafan Abbasiyah. Pada masa kekhilafan Abbasiyah, Islam dapat dikatakan memasuki masa kemasan intelektualnya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam saat itu. Ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan sederetan ilmuwan besar Islam lainnya berhasil menciptakan berbagai karya yang dijadikan referensi peradaban dunia. Kegemilangan tersebut tidak lahir begitu saja. Penyebabnya adalah karena kecintaan pemimpin dinasti Abbasiyah akan ilmu pengetahuan. Akibatnya, ia memberikan dukungan besar atas gagasan yang muncul dari tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan membangun infrastruktur untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para pemimpin kekhilafan Abbasiyah membangun kota Baghdad menjadi pusat kiblat peradaban dunia. Berbagai perpustakaan sebagai pusat-pusat telaah dan referensi ilmu pengetahuan berhasil didirikan. Salah satunya bernama Baitul Hikmah. Masa ini berlangsung selama masa kekhilafan Al-Ma'mun. Pada masa khilafah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah berhasil membangun industri kertas. Ini sekaligus menjadi bukti akan kemajuan peradaban Islam masa itu. Kertas yang dihasilkan digunakan untuk memperluaskan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dapat berkembang lebih besar. Kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih oleh kekhilafan Abbasiyah juga disebabkan karena gerakan penerjemahan besar-besaran yang dilakukan oleh pemimpin dinasti Abbasiyah pada masa itu. Gerakan ini berlangsung selama 3 fase. Fase pertama selama masa khilafah Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid yang menerjemahkan karya-karya astronomi dan mantik. Fase kedua terjadi pada masa khilafah Al-Ma'mun yang terdiri dari atas buku filsafat dan kedokteran. Dan adapun fase ketiga terjadi setelah tahun 300 Hijriah, terutamanya setelah adanya industri kertas. Selain itu, kehebatan dinasti Abbasiyah mengantarkan Islam pada masa keemasan. Juga disebabkan karena faktor asimilasi yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, yang menjadikan dinasti Abbasiyah berhasil membawa masa keemasan ke Islam. Sebagai seorang Muslim, kita tentu bangga akan pencapaian tersebut. Ingin rasanya masa keemasan itu terulang kembali. Melihat berbagai kemajuan ilmu pengetahuan didominasi oleh Islam, hal itu bukanlah keniscayaan. Jika kita umat Muslim hendak bersatu mengembalikan masa-masa keemasan dahulu, menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Dari video tadi sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 4 khalifah yang terkemuka di dinasti Abbasiyah ini ya. Yang pertama yaitu Abdul Abbas As-Saffah sebagai pendirinya. Yang kedua dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid.
Yang keempat yaitu Abdul Al-Makmun. Nah, itulah 4 khalifah yang terkemuka pada dinasti Abbasiyah ini. Nah, tugas Ananda semua diskusikan di kelompoknya. Kelompok perempuan mendiskusikan 2 khalifah yaitu Abdul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansuri. Yang kelompok laki-laki mendiskusikan tentang Harun Ar-Rasyid dan Abdul Al-Makmun. Nah, dipersilahkan kepada Ananda untuk mulai diskusinya. Sudah ya, waktu diskusinya sudah habis. Nah, berikutnya perwakilan dari kelompok silahkan maju ke depan, dipresentasikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Nah, dimulai dari pembahasan pertama yaitu Abdul Abbas As-Saffah. Dipersilakan kepada kelompok perempuan, siapa yang akan maju ke depan? Nah, Gina silakan maju ke depan ya. Oh, kalau menggunakan spidol di spidol ya. Dasar pemerintah. Ya Allah, jujur Abdul Abbas As-Saffar lahir pada Hamimah tahun 104 Hijriah. Yang lain perhatikan ya, perhatikan kawannya. Ayahnya bernama Alif, Muhammad Ali bin Abdul Abbas. Ibunya bernama Rabtah binti Abaidullah. Menjabat di 4 tahun 9 bulan. Wafat pada 33 tahun. Prestasi di Abdul Abbas tidak banyak melakukan perluasan wilayah, tetapi lebih memilih perkuatan pemerintahan negeri. Abu Ja'far Al-Mansur lahir pada Hamimah tahun 101 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abu Talib. Menjabat pada tahun 22 tahun. Wafat pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah. Prestasi mendirikan kota Baghdad dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya kelompok 2 silahkan yang akan mempresentasikan. Alif silahkan. Harun Ar-Rasyid. Tanggal lahir 145 sampai 193 Hijriah atau 763 sampai 809 Masehi. Bulan Februari 763 Masehi atau 145 Hijriah. Nama ayah Al-Mahdi, nama ibu Khaizurrah. Menjabat 23 tahun. Wafat tanggal 3 atau 4 Jumadis Tsani tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi. Prestasi pemimpin bijaksana, peletak dasar pemerintahan modern. Abdul Al-Makmun. Tanggal lahir 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Nama ayah Harun Ar-Rasyid. Nama ibu Murajil. Wafat tahun 218. Prestasi mengembangkan pertanian dan perdagangan, mengembangkan ilmu pengetahuan, perluasan daerah kekuasaan. Nah,
terima kasih kepada anak-anak ibu sudah maju ke depan tadi. Nah, diberikan aplaus untuk kawan-kawannya yang sudah maju. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak ibu siapa saja pemerintah pada dinasti Abbasiyah ini. Ada 4 orang tadi kan. Yang pertama Abdul Abbas As-Saffah. Abdul Abbas As-Saffah ini yaitu kelanjutan dari saudaranya yang memimpin pada propaganda sebelum berdirinya Abbasiyah ya. Berarti Abdul Abbas As-Saffah ini adalah pendiri utama dari Bani Abbasiyah ini. Nah, dia tidak ada melakukan penyebaran wilayah, tetapi hanya memperkuat pertahanan negaranya saja ya. Nah, dia berapa lama menjabat Abdul Abbas As-Saffah? 4 tahun. Ya, 4 tahun 9 bulan. Yang laki-laki ingat ya. Nah, yang berikutnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansuri. Ayahnya adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan bin Muthalib. Berarti secara kesimpulan Abu Ja'far ini apanya dari Abdul Abbas? Anak dari Abdul Abbas ya. Berarti setelah Abdul Abbas menjabat dilanjutkan oleh anaknya. Nah, dia menjabat selama 22 tahun. Nah, selama dia menjabat dia melakukan perluasan sampai menaklukkan kota Baghdad. Nah, berikutnya khalifah yang berikutnya yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dia lahir pada tahun 763 Hijriah. Nah, ayahnya bernama Al-Mahdi, nah ibunya bernama Khaizurah. Dia menjabat selama 23 tahun. Nah, Harun Ar-Rasyid ini adalah pemula pemimpin yang paling berprestasi di dalam dinasti Abbasiyah ini ya. Dia yang memulai pemerintahan secara modern dan dia juga mengembangkan ilmu pengetahuan selama pemerintahannya. Nah, setelah dia wafat dilanjutkan oleh anaknya, siapa namanya? Abdullah Al-Makmun. Nah, betul, Abdul Al-Makmun. Nah, berarti Abdul Al-Makmun ini adalah anak dari Harun Ar-Rasyid. Nah, selama dia memerintah, dia melanjutkan perjuangan ayahnya, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan pertanian dan perdagangan, dan juga memperluas daerahnya hingga ke Kilika dan Lydia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham anak-anak ibu sampai sini? Nah, baiklah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita. Sebelum ibu tutup, siapa yang bisa menyebutkan tahun lahir dari Abdul Abbas As-Saffah? Ada yang bisa jawab? 104. Ah ya betul, 104 Hijriah. Beri tepuk tangan. Nah, berikutnya, berapa lama Harun Ar-Rasyid menjabat? Berapa lama Harun Ar-Rasyid memerintah? 23 tahun. Nah, bagus, 23 tahun. Nah, berarti sampai sini anak-anak ibu sudah paham semuanya. Nah, untuk tugas, untuk PR nanti di rumah, tolong anak-anak ibu kerjakan objektif dan esai di halaman terakhir itu dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Itu ada objektifnya dan esainya. Nah, besok pada pertemuan pertama kita bahas itu terlebih dahulu, baru kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, mungkin sampai sini saja pembelajarannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.